Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nunansa Fitri Bala dari Prodi PG PAUD semester 3. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah literasi ICT dan media pembelajaran. Di dalam video ini saya akan menceritakan salah satu dongeng untuk anak usia dini. Sebelum masuk ke video bercerita, di sini saya akan menyanyikan beberapa lagu. Dua lagu, yaitu yang pertama lagu Balonku Ada 5 dan yang kedua yaitu Pamanku Dari Desa. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau dor, hatiku sangat kacau. Balonku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Lagu yang kedua yaitu Kemarin paman datang, pamanku dari desa, dibawakannya rambutan, pisang, dan sayur mayur segala rupa. Bercerita paman tentang ternaknya, berkembang biak semua. Padaku paman berjanji mengajak libur di desa. Hatiku girang tiada bertepi, terbayang sudah aku di sana, mandi di sungai, turun ke sawah, mengiring kerbau ke kandang. Dongeng tentang persahabatan 4 ekor binatang. Pada suatu hari di sebuah hutan terdapat 4 ekor sahabat. Mereka adalah kijang, burung gagak, kura-kura, dan musang. Persahabatan mereka telah lama terjalin dan mereka selalu tolong-menolong terhadap satu dan lainnya. Jika musang menginginkan buah segar, maka burung gagak dengan cepat akan terbang mencarinya. Dan jika burung gagak lapar dan ingin memakan udang, maka kura-kura akan mencarinya di sungai. Jika kijang ingin memakan rumput hijau, maka burung gagak pun akan terbang mencari padang rumput lalu akan menunjukkan tempat itu kepada sahabatnya kijang. Seperti hari biasanya, mereka selalu berkumpul untuk bermain di bawah sebuah pohon besar yang terdapat di tengah hutan. Bintang yang pertama tiba adalah kijang dan musang. Sambil menunggu kura-kura dan burung gagak datang, maka kijang dan musang asik bersenda gurau. Lama mereka asik
bersenda gurau. Mereka pun sadar, kok lama sekali ya dua sahabatnya yang lain belum juga datang. Lalu Kijang pun berkata kepada Musang, "Heran ya Sang, biasanya Gagak dan kura-kura tidak selama ini datangnya." "Iya," jawab Musang. Saat Kijang dan Musang sedang asik mempercakapkan kedua temannya, dari jauh terdengar suara burung gagak. "Nah, itu Gagak telah datang, Jang," kata Musang. "Ya, tapi kok suaranya tidak seperti biasanya ya, Sang?" jawab Kijang. Tidak beberapa lama burung gagak pun telah hinggap di atas punggung Kijang. "Mengapa terlambat, sahabatku?" tanya Musang. Dengan suara yang agak gugup, burung gagak pun menjawab, "Kura-kura tidak ada di tempat." Sudah kau cari?" tanya Kijang. "Sudah, tetapi tidak kutemukan. Maka itu aku langsung segera kemari agar kalian tidak menunggu dengan cemas dan bertanya-tanya. Sekarang aku kembali mencarinya, dan kalian sekarang berangkat juga ya. Nanti kita bertemu di dekat batu besar, tepat pinggir sungai sana," kata burung gagak. "Baik, segeralah kau terbang," jawab Kijang. Burung gagak pun segera terbang. Dia terbang berkeliling ke sana kemari, kemudian menuju ke sebuah lembah. Dengan mata jelinya, dia memperhatikan ke bawah. Hampir 1 jam dia terbang, berputar-putar di lembah tersebut. Dia tidak juga melihat sahabatnya kura-kura. Pada saat burung gagak hampir putus asa, tiba-tiba dia melihat satu titik kecil di tengah sawah, dan segera dia membelokkan haluannya dan terbang menukik ke bawah. Setelah dekat, ternyata titik kecil itu adalah seorang pemburu yang sedang menggendong jaring perangkap. Burung gagak pun semakin ingin tahu apa isi dari jaring perangkap tersebut. Dia pun terbang sangat rendah mendekati sang pemburu tersebut. Alangkah kagetnya dia setelah melihat dari jaring perangkap tersebut tersembullah kaki dari sahabatnya kura-kura. Tanpa pikir panjang, burung gagak pun segera terbang untuk menemui Kijang dan Musang yang sedang menunggu di dekat batu besar
di pinggir sungai. Gagak pun tiba dengan nafas yang tergopah-gopah. "Ada apa, Gag?" tanya Kijang. "Apa yang terjadi, Gag?" tanya Musang juga. "Malang sahabat kita kura-kura. Dia kena perangkap dalam jaring pemburu. Pemburu itu akan menuju ke arah tenggara. Kira-kira ia akan lewat jalan selatan karena tidak ada lagi jalan lain yang bisa dia lintasi selain lewat pinggir sungai ini," jawab burung gagak. Mendengar kabar itu, Musang pun sangat marah. Dia pun berkata, "Begitu pemburu itu lewat, akan langsung aku serang." "Tenang, Musang, biasanya pemburu itu pasti bawa senjata. Jika kau serang, pasti dengan gampangnya kau akan dikalahkannya dan kau pun akan terperangkap," jawab Kijang. "Iya, jangan emosi dulu sahabatku Musang," lanjut burung gagak. "Lebih baik sekarang kita atur strategi bagaimana cara agar kita bisa membebaskan sahabat kita kura-kura dengan mudah," kata Kijang. "Nah, itu bagus," jawab burung gagak. Lalu ketiga binatang tersebut pun bertukar pikiran untuk menyelamatkan kura-kura. Setelah mendapatkan sebuah ide, mereka bertiga pun pergi ke arah jalan yang akan dilalui oleh sang pemburu tersebut. Dan mereka pun mulai menjalankan siasat Kijang dan burung gagak siap di ladang dekat sungai, sedangkan Musang bersembunyi di balik semak-semak dekat jalan. Beberapa saat kemudian, sang pemburu pun lewat. Musang pun memberi tanda kepada kedua sahabatnya Kijang dan burung gagak agar segera menjalankan rencana yang sudah diatur. Burung gagak berteriak keras, lalu pura-pura menyerang Kijang, dan Kijang pun melompat ke sana kemari untuk menghindari serangan gagak. Si pemburu melihat perkelahian itu pun tertarik. Pikirannya, "Wah, Kijang yang sedang berkelahi itu dagingnya sangat gemuk sekali. Pasti akan sangat enak kalau nanti buat santap malam." Dan biasanya kalau lagi berkelahi seperti itu, dia pasti lalai dan mudah kutangkap. Pemburu itu pun meletakkan jaring perangkap di
dekat tepi sungai. Pelan-pelan ia perlahan melewati sela-sela pohon yang tumbuh. Ia mengendap-endap mendekati Kijang yang sedang berkelahi melawan Gagak. Setelah dekat, Kijang melompat dan Gagak terbang agak menjauh. Setelah begitu sampai posisi sang pemburu sudah sangat jauh dari jaring perangkapnya. Setelah dilihat posisi pemburu sudah cukup jauh, barulah musang pun keluar dari persembunyiannya dan menuju jaring tersebut. Dengan giginya yang tajam, musang cepat memutuskan tali jaring tersebut. Dalam beberapa menit saja jaring tersebut sudah putus. Cepat ceburkan dirimu ke dalam sungai, lalu berenanglah yang cepat kura-kura agar kamu tidak tertangkap lagi, ujar musang. Terima kasih musang sahabatku, jawab kura-kura. Dengan cepat kura-kura berlari dan langsung masuk ke dalam sungai. Sementara itu musang segera memberi tanda kepada Kijang dan burung Gagak dengan cara mengeluarkan suaranya yang sangat nyaring. Itu sambil dia pun berlari ke dalam semak-semak. Mendengar suara musang yang sangat nyaring sebagai tanda itu, Kijang dan burung Gagak pun tahu kalau kura-kura sudah lepas. Burung Gagak pun langsung terbang menjauh dan Kijang pun langsung lari ke dalam hutan yang lebat. Pemburu itu pun heran karena perkelahian Kijang dan burung Gagak selesai tanpa ada yang melarainya. Kemudian ia kembali mengambil jaring perangkap yang tadi dia taruh. Betapa terkejutnya karena ia hanya menemukan jaring yang sudah tergoyak dan kura-kura di dalamnya sudah tidak ada. Kesimpulan dari dongeng persahabatan 4 ekor binatang adalah bahwa persahabatan adalah hal yang sangat berharga dan penting dalam kehidupan kita. Dalam cerita ini, 4 ekor binatang yaitu Kijang, burung Gagak, kura-kura, dan musang saling bekerja sama dan membantu satu sama lain untuk mengatasi berbagai tantangan. Mereka menghadapi berbagai rintangan dan mengatasi masalah bersama-sama, menunjukkan bahwa persahabatan dapat memberikan kekuatan dan dukungan di saat-saat sulit. Mereka saling menghargai, saling mendukung, dan saling melengkapi dengan keahlian dan karakteristik unik mereka. Kesimpulan dari cerita ini adalah bahwa persahabatan dapat membantu kita melewati segala macam kesulitan dan memberikan kebahagiaan dalam hidup. Persahabatan yang baik juga membutuhkan kerjasama, saling mengerti, dan saling percaya.